Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Marilah kita lanjutkan materi kita mengenai larutan isotonis. Kali ini kita ingin berbicara melanjutkan video yang kemarin, yaitu sampai dengan bagaimanakah cara mengatur tonisitas, cara mengadjust tonisitas. Jadi setelah kemarin kita paham mengenai definisinya, paham mengenai cara menghitungnya, paham juga cara mengukurnya. Kemudian untuk apa tujuan larutan itu dibuat isotonis juga kita pahami. Saatnya marilah kita lanjutkan bagaimanakah cara membuat larutan itu menjadi isotonis, cara mengatur tonisitas dari suatu larutan. Jadi apa yang dimaksud dengan mengatur tonisitas itu? Umumnya larutan obat itu diberikan atau dibuat dalam bentuk sediaan injeksi, memberikan dosis yang cukup dengan volume injeksi yang normal, itu umumnya bersifat hipotonis. Dan kita tahu kemarin bahwa larutan yang bersifat hipotonis itu seandainya dia masuk ke dalam darah kita, dia akan mengencerkan atau menurunkan tonisitas dari plasma darah. Hal itu akan berakibat masuknya air dari plasma darah ke dalam sel darah merah yang bisa menyebabkan hemolisis. Oleh karena itu kita harus mengatur larutan yang bersifat hipotonis tersebut menjadi bersifat isotonis. Yang hipotonis menjadi isotonis kita atur supaya terhindar dari peristiwa hemolisis tersebut. Maka kita perlu tahu bagaimanakah cara mengatur yang bersifat hipotonis tersebut menjadi isotonis. Dalam hal ini ada dua hal yang dimaksud dengan mengatur tonisitas itu. Kasus yang pertama adalah seandainya kita mempunyai larutan obatnya, kita mempunyai barangnya. Jadi ini adalah larutan obatnya, barangnya. Maka yang disebut dengan mengatur tonisitas dari larutan ini, sampel ini adalah akan diawali dengan mengukur nanti ya. Kemudian yang kasus kedua adalah kita tidak mempunyai barangnya, tetapi kita hanya mempunyai komposisinya, formulasinya. Jadi yang pertama kita mempunyai barangnya tapi nggak tahu isinya apa, nggak tahu konsentrasinya berapa, cuma punya larutannya. Yang kedua kita nggak punya larutannya, tapi kita mempunyai komposisinya. Jadi ini mengatur tonisitas dari suatu larutan obat, sampel. Yang kedua, mengatur tonisitas dari suatu formula. Maka ini akan berbeda perlakuannya. Untuk kasus yang pertama, seandainya kita mempunyai larutan obatnya, kita punya barangnya, ya kita cek dulu. Jadi mengatur tonisitas diawali dengan mengukur berapakah tonisitas dari larutan tersebut. Dengan misalnya Beckman apparatus ya. Kita mengecek larutan tonisitasnya dengan parameter delta TF. Kita hitung berapakah titik beku dari larutan tersebut. Kita ukur berapa titik bekunya, delta TF-nya. Kemudian dari situ nanti kita bisa mengatur tonisitas. Sedangkan kalau kita tidak punya barangnya tapi tahu komposisinya, kita awali dengan menghitung tonisitas larutan tersebut. Kita tahu kemarin bahwa menghitung tonisitas itu menghitung delta TF-nya atau menghitung kesetaraan formula tersebut dengan persentase NaCl. Jadi kalau disetarakan campuran ini itu setara dengan berapa persen NaCl. Syaratnya kita harus tahu dulu masing-masing bahan yang ada dalam formula itu dan juga konsentrasinya. Jadi kita awali dengan mengukur tonisitas kalau dia ada barangnya, dan yang kedua kita awali dengan menghitung tonisitas kalau dia tidak ada barangnya tetapi dia ada komposisinya. Oke. Setelah itu kita lanjutkan dengan menghitung berapakah NaCl yang diperlukan untuk meningkatkan tonisitas. Jadi hasil hitung pengukuran delta TF itu, karena tadi saya jelaskan bahwa umumnya dia bersifat hipotonis, maka delta TF-nya kita harus hafalkan. Kalau isotonis itu delta TF-nya 0,52, kalau hipotonis berarti di bawah 0,52. Delta TF-nya ini hasil pengukurannya di bawah
0,52. Demikian juga di sini hasil perhitungannya pun juga di bawah 0,52. Ya. Ini juga harus di bawah 0,52. Maka kita bisa menghitung kekurangannya berapa sehingga dia menjadi isotonis. Kekurangan NaCl-nya berapa? Untuk meningkatkan delta TF dari kurang 0,52 menjadi 0,52. Demikian juga di sini kita menghitung berapa NaCl yang diperlukan untuk meningkatkan tonisitas yang semula kurang dari 0,52 atau persen NaCl-nya kurang dari 0,9% menjadi persen NaCl-nya 0,9% atau delta TF-nya sama dengan 0,52. Maaf ya. Jadi menjadi delta TF-nya sama dengan 0,52 atau persen NaCl-nya menjadi 0,9%. Ya, maka itu yang dimaksud dengan pengaturannya di situ. Nanti kita bisa merubah formulanya di situ. Kemudian yang juga sama atau kasus yang kedua yaitu kalau ada komposisinya, ada formulasinya. Ya dimaksud dengan mengatur tonisitas itu bisa juga langkahnya yaitu kita tidak menghitung berapa NaCl padat yang harus dimasukkan ke dalam formula supaya delta TF-nya menjadi 0,52, tapi kita menghitung berapakah larutan ini harus dibuat terlebih dahulu, bukan langsung 5 mili, tetapi dibuat dulu kurang dari 5 mili. Setelah itu harus kita hitung ulang, kita tambahi dengan larutan NaCl 0,9%, ini sifatnya isotonis, yang harus kita tambahkan ke dalam larutan tersebut. Jadi tidak langsung buat 5 mili, tetapi kita buat dulu volume di bawah 5 mili tapi isotonis, kemudian kita encerkan menjadi 5 mili dengan NaCl 0,9%. Ya. Kenapa? Karena di awal kita buat larutan yang isotonis ini mempunyai kadar yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, tetapi isotonis begitu ya, maka harus kita encerkan obat itu supaya konsentrasinya tidak terlalu tinggi ya, tapi kita pengencerannya menggunakan larutan yang isotonis sehingga dia tetap bersifat isotonis. Itu juga mengatur tonisitas. Nanti kita jelaskan lebih lanjut mengenai dua cara ini, cara 1 dan cara 2. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita menghitung, kita harus bisa menghitung kalau seperti ini kekurangan NaCl-nya, maka untuk total batch-nya itu perlu berapa, harus bisa kita hitung. Kemudian bagaimana alur kita melakukan produksi dari komposisi tersebut, kerja labnya begitu ya. Itu yang disebut dengan mengatur tonisitas. Pada pembahasan kali ini kita fokus pada mengatur tonisitas dari suatu komposisi, mengatur tonisitas dari suatu formula atau formulasi. Kita tidak belajar atau tidak melakukan tidak mempelajari bagaimana mengatur tonisitas untuk bahannya yang ada, tetapi kita yang kita pelajari. Tapi prinsipnya sama sebenarnya, karena kita memperoleh nilai yang sama yaitu berapa NaCl yang diperlukan untuk mengatur atau meningkatkan tonisitas dari formula menjadi isotonis. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara kerjanya di lab. Begitu. Oke, kalau kita ringkas lagi ya tadi ya, karena kita hanya fokus untuk komposisi. Ini misalnya ada komposisi seperti ini, maka yang dimaksud dengan mengatur tonisitas dari komposisi ini, dari formula ini, yaitu kita semula larutan ini bersifat hipotonis, tetapi konsentrasi obatnya sesuai begitu ya, konsentrasinya sesuai tapi larutannya hipotonis, maka harus kita atur tonisitasnya. Yang pertama dengan cara ini ya, tadi sudah saya jelaskan, kita hitung berapa NaCl padatan yang harus ditambahkan ke dalam komposisi ini. Kita harus mengubah komposisinya yang semula hipotonis itu menjadi isotonis. Kita hitung di sininya berapa. Itu sekarang setelah ada penambahan NaCl itu, larutan bisa berubah menjadi bersifat isotonis. Jadi karena sudah ada NaCl tambahan di situ, tapi obatnya tidak berubah, untuk volume 5 mili konsentrasi obatnya berarti sudah sesuai dengan
yang ada di atas ini. Kemudian karena ada tambahan NaCl, maka larutan menjadi bersifat isotonis. Itu adalah salah satu cara untuk mengatur tonisitas. Kemudian cara yang kedua yaitu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita tidak menggunakan NaCl padatan. Di sini kita nggak menggunakan NaCl padatan, tetapi dalam pengaturan tonisitas ini kita awali dengan mengubah komposisi atau formulasi yang semula volumenya air V ml, kita kurangi dulu, nggak langsung V ml, tetapi kita hitung berapa mililiter dulu. Dia kurang dari V berapa mililiter dulu, yang bisa menyebabkan larutan obat itu menjadi bersifat isotonis. Jadi larutannya menjadi isotonis, tetapi tentu saja konsentrasi A dan konsentrasi B itu terlalu besar karena volumenya kurang dari 5 ml. Ya, sehingga di kondisi ini larutannya bersifat isotonis, ya, tetapi konsentrasi obatnya terlalu besar. Terlalu besar konsentrasi obatnya. Oke. Setelah itu kita hitung berapakah NaCl fisiologis atau berapakah larutan isotonis yang kita perlukan supaya konsentrasinya yang semula terlalu besar menjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi untuk mengatur atau meningkatkan volume tadi tidak menggunakan air lagi, karena kalau pakai air lagi nanti jadinya larutannya menjadi hipotonis lagi, seperti hanya formula sebelum diatur. Maka untuk mengencerkan obatnya itu kita menggunakan larutan yang sudah bersifat isotonis. Ya, sehingga kita harus hitung V-nya berapa sehingga dia bersifat konsentrasinya sesuai target dan tonisitasnya juga bersifat isotonis. Cara yang pertama ini kita sebut dengan metode kelas 1. Sedangkan yang kedua ini kita sebut dengan metode kelas 2. Oke. Kita akan mempelajari 2 metode kelas 1 dan juga 2 metode kelas 2. Kita mulai untuk metode kelas 1. Misalnya targetnya seperti ini ya, kita formulanya sama dengan yang tadi ya. Ada morfin HCl, ada nikotinamid, ada waterfall injection at 5 ml. Nah, at 5 ml. Kemudian kasusnya adalah kita ingin membuat sebanyak 1000 unit atau 1000 kali 5 ml satu batch-nya, ya. Kemudian kita akan mengaturnya dengan menggunakan metode yang pertama untuk kelas 1 yaitu metode kriskopik. Metode kriskopik itu kita menggunakan tabel yang namanya tabel kriskopik. Dalam tabel kriskopik itu dicantumkan data delta TF 1%. Ya. Dengan menggunakan tabel ini kita berusaha untuk menghitung berapakah NaCl padat yang harus ditambahkan sehingga larutan bersifat isotonis. Ya. Marilah kita mulai saja bagaimana cara kalkulasinya. Jadi apa yang dimaksud dengan delta TF 1%? Ini harus kita pahami dulu definisinya. Delta TF 1% adalah penurunan titik beku dari larutan obat yang kadarnya 1%. Contoh dari tabel ini ya. Morfin HCl delta TF 1%-nya 0,09. Artinya 1% larutan morfin HCl atau larutan morfin HCl dengan kadar 1% itu titik bekunya minus 0,09 atau delta TF-nya 0,09. Itu ya. Itu yang disebut dengan data atau data kriskopik ya. Maka kita bisa menghitung nanti berapa NaCl yang kita perlukan. Oke, kita mulai saja. Jadi dari tabel, ini T itu tabel gitu ya. Dari tabel kita bisa melihat bahwa tabel morfin HCl itu kalau kadarnya 1%, dia memberikan titik beku atau penurunan titik beku sebesar 0,09 derajat Celcius dari tabel ini ya. Kemudian dari formulasi itu ya, formulasi yang ini itu ya, itu morfin HCl-nya kadarnya berapa persen harus kita hitung dulu. Kita hitung di sini morfin HCl kadarnya yaitu 30 mg per 5 ml. Kalau kita ubah
persen itu adalah gram per 100 ml. Ini 5 menjadi 100 itu adalah kali berapa? 20. Maka yang atas juga kali 20 menjadi 600 mg atau 0,6 gram per 100 ml. Berarti 0,6%. Jadi morfin HCl di formula ini adalah 0,6%. Maka berapa delta TF-nya? Gitu ya kesetaraannya ya. Kita bisa menghitung bahwa nilai delta TF dari morfin HCl dengan kadar ini gitu ya. Kita hitung berarti 0,6% per 1% kali 0,09 sama dengan, kita bisa hitung pakai kalkulator, 0,054. Ini yang dihasilkan oleh morfin HCl. Kemudian berapa yang dihasilkan oleh nikotinamid? Kita lihat tabelnya. Dari tabel, maka nikotinamid itu nikotinamid dengan kadar 1% memberikan titik beku atau delta TF sebesar 0,15. Di formula, dari formula ini kita hitung berapa kadarnya nikotinamid. Ya, ini kita hitung di sini ya. 100 mg per 5 ml sama seperti tadi ya. Kita ubah menjadi per 100 ml ya. Kali 20 berarti 0,1 kali 20 berarti 2 gram. 2 gram per 100 ml berarti 2%. Itu adalah nikotinamidnya. Berarti dari formula nikotinamidnya yaitu 2%, maka delta TF-nya yaitu 2% per 1% kali 0,15 sama dengan 0,3 derajat. 0,3 derajat. Sehingga kalau kita gabung antara morfin HCl dengan nikotinamid ini, delta TF gabungannya itu menjadi, tinggal kita jumlahkan saja, 0,054 tambah 0,3 sama dengan 0,354. Jadi komposisi ini kalau kita buat langsung dengan volume 5 ml, itu delta TF-nya yaitu 0,354 kurang dari 0,52, maka dia bersifat hipotonis. Jadi tadi langkah yang pertama yaitu kita menghitung tonisitas. Diawali dengan menghitung tonisitas. Setelah kita hitung tonisitasnya dan kita mendapatkan data bahwa dia itu hipotonis, maka kita harus menambah NaCl. Harus kita tambah NaCl sehingga yang semula 0,354 itu menjadi 0,52. Berapa NaCl yang harus kita tambahkan? Yaitu harus bisa meningkatkan tonisitas yang semula 0,354 delta TF-nya menjadi 0,52. Berarti kurang berapa delta TF-nya di sini? Jadi kita bisa menghitung kekurangan delta TF yaitu 0,52 dikurangi 0,354 sama dengan 0,166. Jadi NaCl-nya itu harus bisa meningkatkan delta TF sebesar 0,166. Kemudian kita lihat lagi di tabel bahwa dari tabel itu NaCl 1% delta TF-nya adalah 0,58. Ini dihafalkan ya, walaupun ada di tabel di situ tapi biasanya nggak dimunculkan. Jadi harus hafal. Sedangkan kita ingin, yang ini targetnya ya, targetnya kita ingin supaya delta TF-nya itu dipakai NaCl itu untuk meningkatkan menjadi sebesar 0,166. Butuh berapa di sini? Butuh berapa persen NaCl-nya? Jadi kalau ini panahnya ke sana ya. Kita punya data yang sini, kita mau menghitung berapa di situ. Maka kita bisa menghitung nilai ini yang kita kehendaki itu berapa besarnya? Tinggal hitung aja 0,166 per 0,58 kali 1% sama dengan
0,286%. Jadi NaCl yang kita perlukan nanti adalah sampai kadarnya 0,286% pada volume 5 ml. Ya. Oke. Kita tahu bahwa 0,286% itu artinya ini adalah 286 mg per 100 ml. Sedangkan di formulanya hanya 5 ml. Maka kita harus ubah menjadi, ini kita batasi di sini ya, per 5 ml. Berapa di sini? Ini dibagi 20, maka yang atas juga dibagi 20. Jadi ini hasilnya dibagi dengan 20 menjadi 14,3. 14,3. Jadi NaCl padat yang kita perlukan yaitu 14,3 untuk volume 5 ml. Begitu. Nah, setelah kita bisa menghitung berapa kekurangan NaCl-nya tadi yang tahap kedua ya. Step kedua, berikutnya kita kalau mau kasusnya kan tadi mau membuat 100 unit gitu ya. Tadi ini hasilnya yaitu ini tadi hasilnya yaitu 14,3 tadi ya miligram. Nah, kalau 5 ml seperti ini, kalau kita mau membuat 1000 unit itu berarti 1000 ampul 5 milinan gitu misalnya ya, maka semuanya harus kita kalikan dengan 1000. Jadi nikotinamid kita kalikan 1000, yang lainnya juga kita kalikan 1000 semua. Yang ini pun juga kita kalikan 1000 sesuai dengan tadi keinginannya berapa batch-nya, otomatis volumenya pun juga kita kalikan 1000. Maka hasilnya adalah morfin HCl-nya 30 gram, nikotinamidnya 100 gram, kemudian NaCl-nya 14,3 gram, kemudian airnya 5 liter. Begitu ya. 5 mili kali 1000-an 5000 ml, jadikan liter menjadi 5 liter. Ini adalah satu batch produksinya. Enaknya tinggal kita ubah aja dari miligram menjadi gram, dari mililiter menjadi liter karena pas kita kalikan 1000. Begitu ya. Cara buatnya gimana ya? NaCl timbang nikotinamid timbang morfin HCl timbang, kemudian ditambah air, add 5 liter, aduk, udah selesai itu. Kemudian ya tinggal packaging saja. Itu adalah metode yang pertama, pengaturan tonisitas dengan menggunakan metode kriskopik. Kemudian kita lanjutkan, mirip dengan metode kriskopik ini, beberapa farmakope, misalnya farmakope Indonesia, dia mencantumkan data delta TF untuk kadar tertentu. Jadi di sini kalau ini adalah datanya kriskopik, metode kriskopik yaitu delta TF 1%. Jadi ini adalah kesetaraan NaCl dan penurunan titik beku. Data itu ya. Ternyata kesetaraan NaCl, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai kesetaraan NaCl. Kemudian titik beku itu berapa untuk berbagai macam kadar. Kesetaraannya NaCl juga berapa untuk beberapa kadar. Nanti lebih detail mengenai kesetaraan NaCl lebih jelas problemnya. Oke. Kita lihat contoh di sini ya. Kita tadi kasusnya nikotinamid dengan morfin HCl. Kita ambil kasus yang lain, kita cari contoh yang lain. Misalnya obatnya yaitu oxymetazoline. Jadi di sini disebutkan berapa delta TF-nya untuk variasi kadar. Untuk 0,5% kadarnya delta TF-nya 0,053. Untuk 1% 0,12 dan seterusnya. Untuk 1% dan seterusnya meningkat. Artinya ini tidak selalu lipat 2. Ke sana enggak ada 0,063 itu kalau kali 2 kok kali 2 karena setengah menjadi 1 kan 2 kali. Maka di sini tidak sesuai konsentrasinya meningkat 2 kali, delta TF-nya meningkatnya tidak sampai 2 kali. Karena kalau sampai 2 kali ini mestinya adalah 0,126, tapi ini kurang. Meningkatnya enggak sampai 2 kali. Kita pun juga bisa melihat di sini enggak sampai 2 kali meningkatnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena peningkatan kadar ini akan menurunkan derajat ionisasi sehingga
jumlah molekulernya atau jumlah partikel molekulernya itu lebih sedikit karena turunnya ionisasi dari obat-obat seperti ini, misalnya karena obatnya bersifat garam yang komponennya dari basa lemah dan asam kuat. Ya. Kemudian kalau oksimetazolin HCl 20 mg kemudian tambah air sampai 5 ml, berapakah delta TF-nya? Kita ingin menghitung berapa delta TF-nya. Kalau kita menggunakan metode kriskopik murni, tadi kita hitung berdasarkan ini, data delta TF 1%. Metode kriskopik. Berapapun kadarnya di sini. Kalau kita hitung kadarnya di sini, ya, ini berarti 0,02 gram per 5 ml atau sama dengan 0, ini kalau kita jadikan persen begitu ya. Jadi 100 ml, maka di sini juga kita kalikan dengan 20 menjadi 0,4 gram atau 0,4%. Berarti di sini kadarnya yaitu 0,4%. Kita ditanya berapa delta TF-nya. Kalau tadi kan kita hitungnya kalau pakai metode kriskopik ya, itu kita hitungnya 0,4% per mohon maaf ya, 0,4% betul ya, per 1% kali 0,12 pakai data ini. Kalau tadi pakai metode kriskopik. Tapi ternyata tadi kadar itu berpengaruh terhadap delta TF karena perbedaan ionisasi saja. Karena ada perbedaan ionisasi, pengaruhnya itu tidak selalu sebanding begitu ya. Maka ini bisa kita arahkan atau dalam menghitung seharusnya karena ini 0,4%, kita tidak bisa menggunakan data yang ini, yang 1%. Tetapi kita pilih mana yang paling dekat dengan 0,4%, tentunya 0,5%, sehingga kita menghitungnya menjadi 0,4% per 0,5% kalinya yaitu sesuai dengan 0,5% yaitu 0,063. Ya hasilnya ini yaitu 0,0504 derajat. Ya, itu adalah cara menggunakan tabel yang ada di Farmakopeia Indonesia. Kita pilih kita pilih data yang kadarnya dekat dengan formula, yang paling dekat yang mana. Ya. Kita lanjutkan. Itu kemudian metode yang kedua, kasusnya sama, kita ingin mengatur tonisitas formula ini dan satu unitnya juga satu batch-nya juga sebanyak 1000 unit. Tetapi kita menggunakan metode ekuivalensi NaCl. Data yang kita pakai yaitu data E, data ekuivalensi NaCl. Dengan menggunakan data E ini, kita ingin menghitung berapa NaCl padat yang kita perlukan supaya dia menjadi isotonis. Ya. Sebelumnya kita pahami dulu mengenai definisi dari data E. Ya, data E itu apa? Jadi E itu adalah banyaknya NaCl yang setara dengan 1 gram bahan obat yang dimaksud. Jadi E adalah banyaknya NaCl yang setara dengan 1 gram obat yang dimaksud dalam tabel tersebut. Misalnya ini morfin HCl ya. Morfin HCl E-nya 0,15. Itu artinya adalah 1 gram morfin HCl setara dengan 0,15 gram NaCl. Maksudnya setara itu apa? Maksudnya setara adalah akan menghasilkan tonisitas yang sama kalau 1 gram itu dilarutkan dengan volume yang sama dengan NaCl sebanyak E gram dengan volume yang sama. Jadi morfin HCl 1% sama dengan NaCl 0,15% tonisitasnya. Itu yang dimaksud dengan data E. Bagaimana kita menggunakan data E ini untuk mengatur tonisitas? Mari kita hitung. Jadi dari tabel sama seperti tadi ya, dari tabel ini ya, tabel ini tabel ekuivalensi NaCl ya. Morfin HCl, mohon maaf ya. Dari tabel morfin HCl kita tulis ini aja ya, morfin HCl. Mana tabelnya tadi? Oke. Morfin HCl 1 gram itu setara dengan NaCl 0,15 gram.
dari data tabel itu. Di formula morfin HCl-nya ada 30 mg. Maka itu setara dengan berapa persen NaCl. Berapa gram NaCl atau berapa miligram NaCl. Kita bisa menghitung ya, maka bisa kita hitung. Morfin HCl-nya adalah 30, berarti 30 mg sesuai dengan yang di sini ya, 30 mg per 1 gram kali 0,15 gram. Jadi ini gramnya hilang, nanti kita mendapatkan satuan miligram, hasilnya yaitu 4,5 mg. Itu dari formula. Kemudian senyawa yang kedua, nikotinamid. Dari tabel, nikotinamid itu kalau 1 gram setara dengan NaCl 0,26 gram. Ya, sesuai dengan tabel ini. Di formula itu nikotinamidnya yaitu 100 mg. Maka dia setara dengan berapa? Ya, seperti tadi menghitungnya 100 mg per 1 gram. Ini 1 gram ya. Kali 0,26 gram. Bisa kita coret. Hasil 3 mg hasilnya yaitu 26 mg. Oke. Jadi ini setara dengan 4,5. Kemudian yang nikotinamid setara dengan 26 mg. Kalau kita jumlah semuanya, dua campuran itu setara dengan 30,5 mg. Jadi gabungannya setara dengan ini. Jadi campurannya itu kalau dicampur ya, maka setara dengan 30,5 mg. Setelah itu kita lihat supaya isotonis itu NaCl isotonis itu, jadi ini kita harus kita hafalkan begitu ya, supaya dia isotonis. NaCl isotonis itu kadarnya harus 0,9% atau 0,9 gram per 100 ml ya, 0,9% atau 900 mg per 100 ml. Di formula adalah 5 ml. Berarti kalau per 5 ml mestinya NaCl-nya ini dibagi 20, yaitu 45 mg. Ini isotonis. Padahal tadi sudah ada 30,5 mg. Maka berapa kekurangannya? Nah, ini kekurangan NaCl kita tulis ya. Kekurangan NaCl untuk 5 ml. Kalau isotonis perlu 45, sekarang baru ada 30,5, maka kekurangannya yaitu ini 45 dikurangi 30,5 yaitu 14,5 mg. Jadi itu adalah hasilnya. Ini NaCl solid yang kita perlukan yaitu 14,5 mg. Oke, sedikit dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi 14,3 mg, yang ini 14,5 mg. Oke. Ya. Bagaimana cara mengaturnya? Sama seperti tadi ya. Untuk 1000 ya berarti tadi ini hasilnya adalah, maaf lagi ya. Ini tadi hasilnya yaitu 14,5 mg. Tinggal kita kalikan 1000 semua, berarti tinggal jadikan dia jadi gram. 30 gram, 100 gram, 14,5 gram, dan di bawah adalah 5 liter. Selesai, kita sama seperti tadi, kita atur volumenya sampai 5 liter. Ya, kita lanjutkan. Ini ada yang sama dengan yang tadi ya, di Farmakope Indonesia itu ada kesetaraan NaCl juga, tetapi lebih detail karena di sini nilai E itu bisa berubah kalau konsentrasi obatnya berubah. Nilai E ya, bukan, jadi nilai kesetaraan NaCl-nya itu berbeda-beda. 1 gram nikotinamid itu setara dengan 0,3 gram NaCl kalau nikotinamidnya kadarnya 0,5%.
Tapi kalau nikotinamidnya itu kadarnya 1%, jadi meningkat 2 kali lipat begitu ya ini ya. Mestinya kan NaCl-nya juga meningkatnya 2 kali lipat, sehingga menjadi 0, yang atas 0,6. Tetapi ternyata ternyata dia hanya 0,26. Mohon maaf ya. Mestinya berapapun kadarnya 1 gram ya sama dengan 0,3. Jadi di sini mestinya juga 0,3, tapi faktanya di sini kurang dari 0,3. Meningkat lagi kadarnya, kekurangannya dari 0,3 lebih besar lagi, lebih kurang ke 0,3. Jadi terjadi penurunan nilai kesetaraan dengan NaCl karena meningkatnya kadar. Gitu ya. Nanti itu akan berimbas pada perhitungan. Misalnya di formula tadi ya, nikotinamid 20 mg, air at 5 ml, itu berapa konsentrasi NaCl yang setara dengan larutan di atas. Kalau kita pakai metode ekuivalensi NaCl seperti kalkulasi sebelumnya, di mana data mentahnya begitu ya, 1 gram NaCl, 1 gram nikotinamid N itu setara dengan 0,26 gram NaCl, gitu ya. Sedangkan di sini 20 mg berarti 20 mg per 1 kali 0,26. Kalau tadi seperti itu menghitungnya ya. Menghitungnya kesetaraan dengan NaCl seperti itu. Tetapi kita hitung dulu di sini. Kalau pakai data pakai tabel ini lebih detail begitu ya. Tergantung kadarnya berapa nikotinamid, maka nanti nilai data ekuivalensi NaCl-nya bisa bergeser. Bukan nilai E, tapi nilai ekuivalensi NaCl-nya. Dari data ini, dari formula ini, kadar nikotinamidnya yaitu ini 20 mg atau 0,02. Kalau jadikan per 100 ml, berarti dia adalah 0,4 gram. Artinya 0,4%. Jadi kadar nikotinamidnya 0,4%. Kalau mau kita hitung, berarti kita harus menggunakan data E yang bukan 1%. Karena 0,4% itu lebih dekat ke 0,5%. Sehingga mestinya ini data E yang kita pakai. Maka 1 gram nikotinamid itu setara dengan 0,3 gram NaCl. Kalau di sini adalah 20 mg, maka berapa NaCl-nya yang setara dengan itu? 20 mg per 20 mg bukan per 1% kalau di sini ya, karena dekatnya dengan 0,5% berarti per 0,5% ya, kali 0,4% ini ya, kali 0,3, mohon maaf ya, 20 mg per 1 gram kali 0,3 itu yang tadi ya, per setengah persen, maaf, per 1 gram, ini 1 ya, kita 0,5% itu data yang kita pakai. Kemudian jumlah nikotinamidnya 20 mg per 1 gramnya setara dengan 0,3. Ini ya, per 1 gramnya 0,3. Bukan 0,6. Karena kandungan nikotinamidnya bukan 1%, tetapi setengah persen. Ya, jadi 20 mg per 1 gram kali 0,3 sama dengan 6 mg. Oke, jadi ini setara dengan 6 mg. Kalau tadi hasil hitungan di awal setara dengan lebih banyak ya tadi ya, ini ya. Lebih sedikit ya, ini adalah kalau ini hasilnya 5,2 kalau pakai general, karena kita menghitung berdasarkan kadar nikotinamid 1%, tapi karena kadarnya 0,4%, kita hitung berdasarkan nikotinamid 0,5%, E-nya yaitu 0,3, kita mendapatkan nilai NaCl yang lebih tinggi. Karena lebih encer daripada 1%, maka E-nya lebih besar yang kita pakai untuk menghitung itu. Begitu, sehingga setara dengan berapa NaCl-nya di sini adalah 6 mg. 6 mg NaCl. Berapa persen? Ya tinggal 6 mg. 6 mg per 5 ml kita ubah menjadi per 100 ml
Berarti ini kita kalikan dengan 20, ini juga kita kalikan dengan 20, hasilnya yaitu 120 miligram atau 0,12%. Berarti setara dengan 0,12%. Ya, di bawah 0,9% berarti dia sifatnya hipotonis. Jadi begitulah metode pengaturan tonisitas untuk kelas 1, yaitu metode teleskopik dan metode ekuivalensi NaCl menggunakan delta TF 1% metode teleskopik dan menggunakan delta E, yaitu kesetaraan 1 gram bahan obat dengan berapa gram NaCl. Jadi itulah data E. Saya kira itu dulu untuk video kali ini, yaitu metode kelas 1. Untuk metode kelas 2 kita lanjutkan di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.